Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Dinda Belini dari Prodi Manajemen Universitas Narotama, Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi Business to Business. Saya akan membaginya dalam 4 subbab. Yang pertama, pengertian, yang kedua, penerapan, yang ketiga, contoh, lalu yang terakhir, kesimpulan. Pengertian. Secara sederhana, pengertian B2B atau business to business mengacu pada bisnis yang dilakukan antara perusahaan dalam bentuk jual beli produk atau jasa yang dilakukan dengan cara elektronik secara rutin dan dalam kapasitas besar. Bukan antara perusahaan dan konsumen individu. Business to business atau B2B berbeda dengan transaksi business to customer atau B2C dan business to government atau B2G. Transaksi business to business adalah suatu yang umum dalam rantai pemasakan barang yang khas, karena perusahaan membeli komponen dan produk seperti bahan baku untuk digunakan dalam proses manufaktur produk, yang kemudian dapat dijual kepada individu melalui transaksi business to customer atau B2C. Penerapan. Pemasaran dan branding produk atau layanan B2B membutuhkan pendekatan yang unik. Berbeda dengan perusahaan B2C, target audiens sama sekali bukan konsumen akan tetapi sebuah perusahaan. Itu berarti pemasar B2B harus berbicara langsung kepada mereka yang bertanggung jawab atas proses pengambilan keputusan di perusahaan tersebut. Mendorong penjualan berarti harus memahami proses bisnis perusahaan lain dan mengembangkan strategi khusus bisnis dengan tim penjualan perusahaan untuk mengubah pelanggan potensial menjadi pembeli. Contoh bisnis to bisnis atau B2B Indonesia yang mungkin Anda kenal adalah indotrading.com, Kawan Lama, indonetwork.co.id, dan MBIS. Bisnis tersebut memiliki strategi yang khusus menyasar kepada perusahaan dan bekerja dalam lingkungan yang tertutup. Kesimpulan. Dalam setiap jenis bisnis, pengembangan bisnis adalah hal utama yang harus dilakukan. Salah satu caranya adalah melalui pemasaran. Dengan pemasaran yang efektif, bisnis bisa berjalan lebih baik dan berkembang sesuai yang direncanakan. Namun, di sisi lain juga harus memperhatikan pembukuan perusahaan, karena pembukuan juga termasuk hal yang mendasar pada setiap pengembangan bisnis. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai materi business to business atau B2B. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.